Halo, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 25 Maret 2026. Bersama saya Rido Alfiansyah. Sejumlah informasi menarik beragam teraktual dari Sumatera Utara berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah topik utama Sumatera Utara hari ini. Polresta Deli Serdang monitoring sejumlah objek wisata. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman tinjau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Toba. Warga temukan bayi tergeletak di pinggir jalan. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Polresta Deli Serdang dan jajaran melaksanakan kegiatan monitoring situasi di sejumlah objek wisata yang berada dalam wilayah hukumnya. Dalam rangka pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kehadiran pimpinan di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memastikan kesiapsiagaan personil serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat selama momentum libur Lebaran. Adapun kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026 yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Idul Fitri, khususnya di lokasi yang mengalami peningkatan aktivitas seperti objek wisata. Fokus kegiatan meliputi pengawasan arus pengunjung, pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, situasi di seluruh objek wisata terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya kejadian menonjol yang dapat mengganggu stabilitas keamanan maupun kenyamanan masyarakat. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama masa Operasi Ketupat Toba 2026. Pihak kepolisian hadir untuk memastikan masyarakat dapat menikmati libur Lebaran dengan rasa aman dan nyaman. Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Volume kendaraan bermotor meningkat signifikan saat libur Lebaran di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo. Sampai malam hari arus lalu lintas terpantau padat sehingga terjadi pelambatan laju kendaraan. Libur Lebaran Idul Fitri kota wisata Brastagi Kabupaten Karo dipadati pengunjung. Terjadi peningkatan volume kendaraan bermotor, demikian juga malam hari arus lalu lintas jalur arus balik dan wisata Brastagi Kabupaten Karo terpantau sangat ramai sehingga terjadi perlambatan laju kendaraan. Sejumlah titik seperti di pusat kota Brastagi, Peceran Desa Sempajaya Simpang Pelawi maupun di Simpang Tongkoh Tahura, personil Polres Tanah Karo dikerahkan guna mengurai kepadatan kendaraan. Selain itu, sejumlah personil juga melaksanakan patroli roda 2 yang bergerak cepat menjangkau titik-titik rawan kepadatan lalu lintas bertujuan untuk melakukan pengaturan sekaligus mengurai arus lalu lintas secara efektif. Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Haloho menyampaikan bahwa volume kendaraan memang meningkat cukup signifikan. Namun arus lalu lintas masih tetap berjalan dan dapat dikendalikan oleh personil di lapangan. Koordinasi penebalan personil, rekayasa jalur dilakukan guna mengurai kendaraan mengantisipasi kemacetan. Petusa menghimbau masyarakat untuk tetap tertib lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Karo saat ini terpantau padat dan berjalan. Untuk situasi lalu lintas kami sampaikan bahwa tetap berhati-hati selama berjalan di wilayah Tanah Karo, mengingat saat ini jumlah pengunjung di Kabupaten Karo
cukup padat. Pemirsa, warga Desa Tandihat menyambut Idul Fitri di Huntara, Simarpinggan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pindahnya warga ke hunian sementara ini dilakukan setelah bencana tanah bergerak dan longsor merusak pemukiman mereka November tahun lalu. Warga mulai menempati unit hunian ini sesaat sebelum memasuki bulan puasa. Di lokasi baru, setiap keluarga menempati satu unit yang sudah dilengkapi dengan ranjang, dipan, karpet, lemari, hingga kipas angin. Fasilitas pendukung pun disiapkan untuk kebutuhan harian, mulai dari musola, dapur umum, kamar mandi, hingga sekolah dasar sementara. Selain itu, warga juga mendapatkan fasilitas wifi gratis dan bantuan uang tunai sebesar 8 juta rupiah per kepala keluarga. Suasana menjelang libur Lebaran di Huntara semakin hangat dengan adanya bantuan 1 ekor sapi dari Gubernur Sumatera Utara. Warga melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan yang tersedia di area Huntara. Seorang penghuni hadiran mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dan bantuan yang diterima selama berada di hunian sementara. Fasilitasnya aman. Ada apa aja, Bapak? Ada apa tuh tempat tidur, dikasih rumah. Kami ya dilayani pemerintah lah kami di sini. Kami sangat-sangat berterima kasih lah dari pemerintah lah supaya dikasih lah kepada kami hunian sementara inilah. Harapan kami untuk masyarakat Desa Tandihat inilah harapan yang betul-betul sangat berterima kasih kami supaya dibangun pemerintah lah hunian tetap kami lah nanti di manalah. Dukungan fasilitas dan bantuan logistik ini menjadi penyemangat bagi warga pasca bencana. Mereka berharap perhatian pemerintah tidak berhenti di sini agar warga dapat segera menata kembali kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri di hunian sementara Kelurahan Simarpinggan berlangsung sederhana namun penuh makna. Di tengah keterbatasan, warga tetap menjalankan ibadah dan merajut kebersamaan. Sholat Idul Fitri digelar di lapangan sekolah sementara SD yang dibangun di kawasan Huntara. Warga sejak pagi menggelar tikar sebagai alas sebelum sajadah. Memenuhi area lapangan dengan khidmat. Meski sempat diguyur hujan deras pada malam hari sebelumnya, pelaksanaan sholat tetap berjalan dengan lancar. Warga tanpa antusias mengikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Dalam ceramahnya, Ustadz mengajak para jamaah untuk bersabar menghadapi cobaan yang tengah dijalani. Ia menekankan bahwa setiap ujian pasti memiliki hikmah yang kelak akan membawa kebaikan. Ceramah ditutup dengan doa bersama, dipanjatkan dengan penuh harapan. Suasana haru terasa saat para warga saling bersalaman, saling memaafkan satu sama lain. Momen ini menjadi penguat kebersamaan sebelum mereka kembali ke unit masing-masing. Usai pelaksanaan sholat, warga merayakan Lebaran dengan makna makan bersama keluarga di hunian masing-masing, menikmati hidangan khas hari raya dalam suasana sederhana. Sebagian penghuni memilih keluar dari kawasan Huntara untuk mengunjungi kerabat, sementara lainnya menerima kunjungan keluarga yang datang langsung ke lokasi. Di tengah keterbatasan, warga berharap kondisi segera pulih dan tahun depan dapat merayakan Lebaran dalam keadaan yang lebih baik. Alhamdulillah setelah sholat Idul Fitri ini kami merasa sangat senang, sangat berbahagia dapat melakukan sholat Id di lapangan dan antara ini sebagaimana doa kami tadi ketika kami sholat Id. Di antara doa kami, semoga ke depannya kami sudah sholat Id di tempat yang dijanjikan oleh pemerintah. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada pemerintah dan saudara-saudara kami yang telah mengulurkan tangannya untuk meringankan beban kami ini. Lebaran di hunian sementara ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang keteguhan, kebersamaan, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pemirsa, bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu tidak hanya merusak rumah dan lingkungan, namun juga mengubah kehidupan warga secara drastis. Kini para penyintas harus menjalani hari-hari mereka di hunian sementara, beradaptasi dengan keterbatasan sambil perlahan bangkit dari trauma yang masih tersisa.
Pemirsa, bencana longsor ataupun tanah bergerak yang terjadi tahun lalu tidak hanya merusak rumah warga dan lingkungan sekitar, tetapi juga mengubah kehidupan warga secara drastis. Kini para warga desa Tandihat tinggal di hunian sementara ini dan berusaha bangkit dalam kesederhanaan. Malam kemenangan pun tiba. Di hunian sementara Kelurahan Simarpinggan, warga desa Sitandihat merayakan Idul Fitri dalam suasana berbeda. Meski jauh dari kampung halaman, gema takbir tetap mereka lantunkan dengan penuh rasa syukur. Di pagi hari Idul Fitri, warga berkumpul di lapangan terbuka. Hanya beralaskan tikar, mereka bersujud dalam barisan yang rapat. Sebuah momen untuk memanjatkan doa agar kehidupan mereka segera kembali pulih. Bencana ini dipicu hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Saat retakan tanah mulai meluas, warga segera dievakuasi untuk menghindari jatuhnya korban. Keputusan cepat itu membuat seluruh warga selamat, meski kini mereka harus kehilangan tempat tinggal mereka. Baik, saat ini saya akan menanyakan langsung kepada warga yang terdampak di Desa Tandihat ini, kepada Bapak. Bapak atas nama siapa, Pak? Nama saya Bapak Amal Lahagu. Bapak Amal, boleh diceritakan sedikit nggak Pak, gimana waktu hari kejadian itu, bagaimana Bapak? Waktu hari kejadian itu Bu, sekitar tanggal 24 sampai tanggal 27 memang intensitas hujannya di sini sangat tinggi Bu. Makanya waktu itu ngeri lah Bu, dibantai terus, mau siang, mau pagi, mau malam, kami kena bantai hujan deras terus Bu. Nah, jadi di tanggal 26 sekitar sore lah Bu. Tanah yang di sekitar di atas ini udah ada sedikit retakan, dan di tanggal 28 ini perkampungan ini udah banyak retakan kami temui. Perjuangan warga tidaklah mudah. Dari dinginnya tenda darurat milik PT PN, kini mereka telah menempati hunian yang lebih layak. Meski statusnya masih sementara, tempat ini menjadi awal baru bagi mereka untuk menata hidup. Di tengah segala keterbatasan, silaturahmi menjadi penguat bagi mereka. Warga saling memaafkan dan memberikan semangat satu sama lain. Karena bagi para warga, kebersamaan adalah modal utama untuk kembali bangkit. Datanglah bantuan yang dari pemerintah kabupaten, beras itu datang 1,5 ton, baru sesudah itu kami semua bertempat di PTPN 4 Abding 5 Marpinggan, di perumahan PTPN 4 Abding 5. Dengan semuanya rumah-rumah yang kosong di PTPN sama madrasah semua kami yang makainya. Ya setelah itu lagi datanglah lagi bantuan dari bansos dari pusat. Nah, sesudah itu kedua 3 minggunya datang lagi bantuan bansos lagi sampai 14 hari kami makannya dari bansos semuanya. Tapi bantuan tetap datang dari kabupaten, dari kawan-kawan semua datang, dari provinsi yang lain pun datang. Nah, permintaan kami, saya Kepala Desa Tandihat dan masyarakat Desa Tandihat kepada Pak Presiden Prabowo, kemanalah biar hunian tetap kami secepatnya dibangun. Pemirsa, di tengah keterbatasan yang masih dirasakan oleh para warga, upaya pemulihan tetap terus dilakukan. Pemerintah bersama pihak terkait terus berupaya untuk memberikan bantuan dan rencananya akan memberikan hunian yang lebih layak oleh para korban bencana ini. Dan meskipun prosesnya tidak instan, harapan itu masih tetap ada. Dari hunian sementara ini, warga mencoba bangkit dengan keyakinan bahwa mereka tidak sendiri dan masa depan yang lebih baik sedang perlahan diupayakan.
Meski masih berada dalam kondisi terbatas pasca bencana, warga yang tinggal di Huntara Kelurahan Simarpinggan tetap menunjukkan keteguhan dalam menjalankan kewajiban agama dengan menunaikan zakat fitrah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi para penghuni Huntara di Kelurahan Simarpinggan untuk menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Di tengah kondisi yang serba sederhana, warga tetap menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk membayar zakat fitrah. Bahkan zakat tersebut disisihkan dari harta yang masih mereka miliki, termasuk sebagian dari bantuan pemerintah maupun bantuan dari berbagai pihak. Bagi mereka, zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama bagi yang lebih membutuhkan. Sejumlah warga mengaku meski penghasilan mereka menurun sejak bencana melanda, mereka tetap berupaya menunaikan zakat dengan kemampuan yang ada, baik dalam bentuk beras maupun uang. Zakat fitrah tersebut kemudian dikumpulkan oleh panitia setempat untuk disalurkan kembali kepada warga yang berhak menerima. Salah satu warga terdampak bencana, Bahanal Nasution, mengaku senang masih bisa menjalankan kewajibannya membayar zakat meski di tengah keterbatasan. Alhamdulillah kami di Huntara ini masyarakat Desa Tandihat sekalipun kami ditimpa musibah, kami telah sepakat untuk menunaikan zakat fitrah tahun ini karena adanya bantuan dari Kemensos ataupun dari saudara-saudara kita semuanya yang membuat kami masih mampu untuk membayar zakat tahun ini. Ya, kami sangat senang masih bisa membayar zakat sama dengan saudara-saudara kita yang di luar sana. Kami sangat senang. Dengan kondisi yang masih sulit, warga berharap situasi segera pulih, namun semangat untuk berbagi dan menjalankan kewajiban tetap menjadi prioritas menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, usai libur Lebaran Idul Fitri, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution bersama sejumlah perangkat daerah sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik, memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai prosedur. Di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran Idul Fitri, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution bersama sejumlah perangkat daerah melakukan inspeksi mendadak ke instansi pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal, rombongan memastikan pelayanan di ruangan instalasi gawat darurat, ruangan inap, ruangan operasi, dan ruangan ICU berjalan seperti biasanya. Terpantau kehadiran petugas kesehatan mulai dari dokter, perawat, bidan, dan petugas lainnya di sejumlah ruangan pelayanan publik di RSU Penyambungan rata-rata berada di ruangan mereka masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution mengatakan, berdasarkan kebijakan pemerintah tentang program Work from Anywhere atau sistem kerja fleksibel di mana pegawai dapat bekerja dari rumah, tidak terbatas di kantor atau rumah saja. Mengingat kebijakan ini berlaku karena situasi global adanya pertempuran antar negara di Timur Tengah untuk menghindari dampak dari perperangan tersebut. Kita pemerintah daerah untuk beberapa instansi atau beberapa kantor itu tetap harus melakukan standar pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, terutama adalah rumah sakit ya. Nah, hari ini Pak Bupati tadi sejak jam 8 pagi kita sudah melakukan kegiatan meyakinkan atau melihat layanan tersebut berjalan dengan baik. Kunjungan ini langsung Bapak lakukan ke rumah sakit umum di BUD karena kita tahu bahwa rumah sakit itu adalah yang tidak melihat waktu ya, apalagi mungkin di masa Lebaran, masa puasa, orang sedang mempersiapkan hari raya. Kalau rumah sakit kan tetap harus memberikan pelayanan secara maksimal karena banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan dokter maupun rawat inap. Sementara kehadiran para pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal usai libur Lebaran Idul Fitri mencapai 95%. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait
meninjau langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Toba kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan program perumahan nasional yang akan dimulai secara masif pada 30 Maret 2026. Dalam keterangannya, Marwar menyampaikan bahwa pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 45.000 unit rumah melalui program BSPS tahun ini. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI, target tersebut meningkat menjadi 400.000 unit rumah secara nasional. Program ini akan mulai berjalan pada 30 Maret 2026 sebagai langkah besar pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki hunian layak. Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan sebanyak 19.668 unit rumah yang tersebar di 33 kabupaten kota. Dengan rincian 8.885 unit di wilayah pedesaan, 5.525 unit di wilayah pesisir, dan 5.285 unit di wilayah perkotaan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya 1.982 unit. Sementara itu, Kabupaten Toba mendapatkan alokasi sebanyak 46 unit rumah melalui program BSPS tahun 2026. Dalam kunjungan lapangan, Marwar meninjau langsung sejumlah lokasi penerima manfaat, yakni Desa Patane 4, Desa Parparean 2, Kecamatan Porsea, serta Desa Tambunan Lumban Pea, Kecamatan Balike. Di lokasi tersebut, ia berdialog dengan masyarakat sekaligus melihat progres pembangunan rumah. Marwar menegaskan semua proses harus transparan, tidak boleh ada penyelewengan. Jika ada selisih dari penawaran, itu harus menjadi efisiensi untuk memperluas manfaat program. Pemerintah Kabupaten Toba menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Dengan dimulainya program pada akhir Maret 2026, peningkatan alokasi yang signifikan serta pengawasan langsung hingga ke desa-desa, diharapkan program BSPS dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jumlahnya naik meningkat luar biasa. Dari tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000. Dari tahun lalu ada 220 kabupaten yang tidak dapat program ini. Ya, tahun ini kita pastikan semua dapat. Itu aja ya. Tentu prosesnya terus dijalin, tapi kita sudah mulai langsung dari pertengahan April ini. Rianto coba cerita juga, singkat ya. Jadi bagaimana caranya juga ditemukan cara untuk efisiensi. Ya, ini ada tambahan lagi. Pemerintah melalui pihak BUMN saat ini terus fokus melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan. Salah satunya di kota Gunung Sitoli untuk memastikan aktivitas bongkar muat kargo dan sandar kapal yang mengangkut penumpang agar tidak bermasalah di kemudian hari. Dermaga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli semula telah mengalami kerusakan cukup parah disebabkan penurunan kekuatan akibat korosi besi baja tulangan. Kemudian degradasi beton oleh air laut serta beban operasional yang kemungkinan kerap melebihi kapasitas. Sehubungan kondisi itu, BUMN Pelindo fokus melakukan penanganan secara serius. Junior Manajer Urusan Bisnis dan Teknis PT Pelindo Gunung Sitoli, Yakub Adian Nadeak menjelaskan, perkembangan proyek infrastruktur dermaga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli semakin fokus pada pengerjaan struktur tulangan bawah. Kemudian perbaikan pada balok melintang atau memanjang serta plat lantai dermaga yang telah retak akibat beban berat. Ya. Saat ini pekerja di lapangan sedang fokus mengerjakan grouting di bagian struktur bawah, yaitu pile cap, balok, dan plat bawah. Seperti dapat kita lihat di lapangan ya, kami bersama dengan stakeholder pelabuhan, diantaranya ada KSOP dan para operator ataupun agen kapal, kami sudah sepakat untuk memindahkan operasional kapal Roro ke dermaga kargo seperti yang dapat kita saksikan saat ini untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang maupun ekspedisi yang turun ataupun naik di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pengerjaan proyek infrastruktur bernilai 7 miliar rupiah lebih pada lingkup BUMN ini semakin dikebut agar memberi kenyamanan bagi layanan publik terutama pengguna jasa kepelabuhan, yakni aktivitas bongkar muat kargo dan sandar kapal yang mengangkut penumpang setiap harinya. Mulai dari bulan suci Ramadan hingga memasuki 5 hari Lebaran Idul Fitri,
Nelayan tidak melaut akibat rusaknya kapal nelayan yang menabrak sumur minyak lepas pantai di Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu. Sedikitnya sudah 10 kapal nelayan yang menjadi korban tabrakan di laut lepas pantai, tepatnya di sumur minyak yang dikelola oleh perusahaan swasta Energi Mega Persada. Kondisi ini tentunya membuat masyarakat nelayan yang berada di Desa Beras Basah merasa kesal dan khawatir karena sudah tidak bisa lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai nelayan pencari ikan di laut. Kejadian kapal nelayan menabrak sumur minyak ini terus terulang karena rambu atau tanda seperti lampu penerangan tidak dipasang di lokasi sumur minyak. Atas kejadian ini, pihak PT EMP saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa kejadian kapal nelayan menabrak sumur minyak sudah ditangani pihak kepolisian sektor Pangkalan Susu. Pernyataan ini tentu saja tidak ada kaitannya dengan kejadian kapal nelayan yang menabrak sumur minyak atau tiang rig PT EMP. Yang dibutuhkan masyarakat nelayan adalah tindakan antisipasi seperti pemasangan lampu dan rambu-rambu laut agar kapal nelayan tidak lagi menabrak sumur minyak karena cuaca buruk dan angin kencang di tengah laut. Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Kecamatan Pangkalan Susu, Dina Herawani mengatakan, perbaikan dan perawatan rambu laut seperti pemasangan lampu memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Meski demikian, pihak perusahaan harus memperhatikan kondisi nelayan karena rambu tersebut sangat membantu saat malam hari agar kapal nelayan tidak menabrak sumur minyak. Untuk perusahaan yang tidak mengikuti standar, agar mereka diberi tindakan tegas, agar bisa urusan di lalu lintas laut khususnya yang memiliki sumur bor di lepas pantai di Kecamatan Pangkalan Susu bisa sesuai berjalan yang diharapkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Toba kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan program perumahan nasional yang akan dimulai secara masif pada 30 Maret 2026. Dalam keterangannya, Marwarar menyampaikan bahwa pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 45.000 unit rumah melalui program BSPS tahun ini. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI, target tersebut meningkat menjadi 400.000 unit rumah secara nasional. Program ini akan mulai berjalan pada 30 Maret 2026 sebagai langkah besar pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki hunian layak. Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan sebanyak 19.668 unit rumah yang tersebar di 33 kabupaten kota. Dengan rincian 8.885 unit di wilayah pedesaan, 5.525 unit di wilayah pesisir, dan 5.285 unit di wilayah perkotaan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya 1.982 unit. Sementara itu, Kabupaten Toba mendapatkan alokasi sebanyak 46 unit rumah melalui program BSPS tahun 2026. Dalam kunjungan lapangan, Marwarar meninjau langsung sejumlah lokasi penerima manfaat, yakni Desa Patani 4, Desa Parparean 2, Kecamatan Porsea, serta Desa Tambunan Lumban Pea, Kecamatan Balige. Di lokasi tersebut, ia berdialog dengan masyarakat sekaligus melihat progres pembangunan rumah. Marwarar menegaskan semua proses harus transparan, tidak boleh ada penyelewengan. Jika ada selisih dari penawaran, itu harus menjadi efisiensi untuk memperluas manfaat program. Pemerintah Kabupaten Toba menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Dengan dimulainya program pada akhir Maret 2026, peningkatan alokasi yang signifikan serta pengawasan langsung hingga ke desa-desa, diharapkan program BSPS dapat berjalan optimal, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jumlahnya naik meningkat luar biasa. Dari tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000. Dari tahun lalu ada 220 kabupaten yang tidak dapat program ini, ya tahun ini kita pastikan semua dapat. Itu aja ya. Tentu prosesnya terus berjalan, tapi kita sudah mulai langsung dari pertengahan April ini. Rianto coba cerita juga singkat ya. Jadi bagaimana caranya
juga ditemukan cara untuk efisiensi. Ya, Ini ada tambahan lagi. Iya, dari dia. Tabir misteri jasad dalam box yang menghebohkan warga Kota Medan beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Pengungkapan kasus ini berawal dari tertangkapnya pelaku utama berinisial SA yang dengan tegas menghabisi nyawa korban di sebuah penginapan di kawasan Jalan Panglima Denai. Petugas gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Subdit 3 Jatanras Polda Sumut akhirnya dapat mengungkap kasus jasad wanita dalam box yang dibuang di bantaran Sungai Denai beberapa waktu lalu. Tak berselang lama dari penemuan jasad dalam box tersebut oleh warga, polisi lalu berhasil meringkus pelaku utama berinisial SA saat hendak berupaya kabur. Selang beberapa jam kemudian, polisi juga meringkus tersangka SHR yang merupakan teman pelaku utama yang membantunya membuang jasad korban. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jin Calvin Simanjuntak mengungkap perkara ini bermula dari pelaku dan korban yang janjian menggunakan aplikasi kencan dan sepakat melakukan kencan berbayar di sebuah penginapan. Prahara muncul saat korban menolak permintaan berhubungan pelaku yang dianggapnya tak wajar. Pelaku yang emosi lalu melilit leher korban menggunakan selendang penginapan hingga korban tewas. Pertama perannya adalah yang korbannya dibungkus dan dimasukkan ke dalam kontainer box dan dibuang ke bantaran sungai. Setidaknya ada dua motif. Yang pertama adalah tersangka tersebut sakit hati karena korban menolak dilakukannya hubungan seksual tidak wajar. Dan yang kedua adalah tersangka mengambil barang-barang korban, milik korban, dengan niat awal ingin menghilangkan jejak dan barang bukti. Pelaku sempat meninggalkan jasad korban di dalam kamar penginapan hingga keesokan paginya sebelum akhirnya bersama dengan seorang temannya memasukkan jasad korban ke dalam box kontainer lalu membuangnya di bantaran sungai yang tak jauh dari lokasi penginapan di kawasan Jalan Panglima Denai. Seorang pria berinisial LK warga desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai tewas setelah mendapatkan penganiayaan oleh temannya berinisial DS yang dilakukan di rumah korban. Korban LK warga desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Sergai terpaksa harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah tersangka SD mendapat sejumlah tusukan tajam. Berawal dari selisih paham di mana korban menuduh tersangka melakukan pencurian sejumlah barang. Akibat tuduhan tersebut, pelaku tidak terima dan menjumpai korban dengan temannya yang sedang santai di tempat tinggal korban. Cekcok mulut pun tak terhindarkan sehingga dengan spontan pelaku mengeluarkan pisau dan langsung menusukkan ke punggung dan perut. Seketika itu korban langsung berupaya berlari untuk menyelamatkan diri. Namun naas, korban kehabisan darah dan meninggal dunia. Kapolres Sergai AKBP John Heri Sitepu membenarkan kejadian tersebut dan motif pelaku adalah karena sakit hati atas tuduhan yang dilontarkan korban kepadanya. Dengan cepat jajaran Polres Sergai, dalam hal ini Polsek Kotari, langsung mengejar pelaku sampai ke Asahan dan langsung digelandang ke Mapolres Sergai untuk pengembangan lebih lanjut. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHU pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tuduh yang korban dengan tersangka langsung cekcok mulut dan tersangka emosi langsung mengeluarkan senjata tajam, pisau. Saudara SD alias S, laki-laki umur 45 tahun, alamat di Dusun 1 Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda. Untuk ancaman pasal ada dua, pasal 458 dan pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUH pidana yang terbaru. Pemirsa, warga desa Loba Pekan, Kecamatan Naik Kuasan, Kabupaten Asahan dihebohkan dengan penemuan seorang bayi yang tergeletak di pinggir jalan. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 4 bulan terjadi pada Rabu malam. Camat Naik Kuasan Rahmadan Nasution mengatakan penemuan bayi berawal saat seorang warga yang akan pergi ke masjid mendengar suara tangisan bayi. Setelah dicari ke sumber suara,
warga terkejut karena melihat bayi seorang diri tergeletak di pinggir jalan. Penemuan bayi tersebut kemudian dilaporkan ke pemerintah desa setempat dan diteruskan ke pihak kecamatan dan kepolisian. Selanjutnya bayi dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini kondisi bayi dilaporkan dalam keadaan sehat. Belum diketahui pasti penyebab bayi tersebut berada di pinggir jalan. Dugaan sementara bayi sengaja ditinggal orang tuanya karena hingga kini belum ada laporan warga yang kehilangan bayi. Warga dihimbau untuk melapor ke pihak kepolisian jika mengetahui terkait identitas bayi tersebut. Ya, mau pergi ke masjid, mau sholat tarawih. Jadi tiba-tiba di tengah jalan dia lihat ada anak. Inilah anak ini. Anaknya ya? Ya, dalam kondisi sendiri, tinggalkan orang tuanya. Nggak tahu ditinggalkan apa sengaja ditaruh di situ, kita nggak tahu. Setelah ditemukan, dibawalah ke rumah terdekat tempat Pak Poniman ini. Pak Poniman ini bukan yang nemukan pertama, ada orang lain. Jadi ditaruh di tempat Pak Poniman, itu untuk mengamankan tadi malam. Pengamanannya kita minta izin sama Pak Poniman supaya anak ini dirawat di Satu orang pengendara yang melakukan tabrak lari di jalan HKI di kota Tarutung pada Selasa kemarin nyaris menjadi amukan massa. Beberapa saat peristiwa tabrak lari ini sontak mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut sempat berupaya mengejar kendaraan pelaku. Bahkan pelaku nyaris menjadi sasaran amukan warga karena dinilai tidak bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Namun sebelum berhasil diamankan, pengemudi mobil tersebut mencoba meloloskan diri namun dicegat warga di jalan Sisingamangaraja arah Sibolga dan nyaris menjadi sasaran amuk massa. Beruntung saat dicegat, warga anggota Satlantas Polres Taput berada di lokasi dan mengamankan pelaku menghindari amukan massa. Hingga kini korban masih dirawat untuk menjalani pengobatan dan pengemudi telah diamankan oleh pihak kepolisian. Salah seorang warga Tarutung, Paulus Hutagalung, berharap aparat kepolisian juga mengusut dan menangkap pelaku tabrak lari yang kerap terjadi dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan meresahkan masyarakat. Libur panjang Lebaran tahun ini salah satu destinasi wisata favorit yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Pulau Samosir di Kabupaten Samosir. Sejak hari pertama Lebaran, wisatawan yang datang ke kawasan ini terus meningkat. Di kota Panguruan, tepatnya di jembatan Tanoh Ponggol, pintu masuk Pulau Samosir melalui jalur darat, kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terlihat padat merayap sejak pagi hari, baik masuk maupun yang keluar dari Pulau Samosir. Mengantisipasi kemacetan, petugas kepolisian dari Polres Samosir tampak berjaga dan melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan kendaraan. Sementara rekayasa lalu lintas dengan sistem one way atau satu arah diterapkan petugas guna mengurai antrian panjang kendaraan. Kondisi padat merayap ini terlihat hingga malam hari, terutama di jalur menuju objek wisata air mancur di kawasan Waterfront City Panguruan. Kepada pengendara, petugas mengimbau untuk tetap tertib berlalu lintas serta mengikuti arahan petugas yang diberikan di lapangan. Dan kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasinya, yaitu dengan cara kita menerjunkan banyak personil di sini ya untuk melakukan penarikan terhadap arus kendaraan, karena kalau tersendat di sini maka efeknya akan sampai di Simpang 4 Kutabolon. Strategi kita yaitu kita akan melarang parkiran roda 2 di sebelah kanan, karena ini kan memang kan one way ya, forbidden. Nah, jadi untuk semua kendaraan wajib parkir di sebelah kiri, baik itu roda 4 maupun roda 2. Jadi kita untuk rekayasa lalu lintas memang sudah kita lanjutkan di situ, di depan, di dekat bundaran. Jadi kendaraan yang mau mengarah ke Waterfront, itu kan kalau kita lurus itu kan Waterfront, itu melewati Polres Samosir sebelah kanan, itu kita tutup total. Nah, karena itu kita jadikan one way, kalau misalnya mobil nanti sudah agak sepi baru kita bisa jadikan dia one way. Jadi untuk sementara kita tutup total dulu, yang menuju ke Polres Samosir kita belokkan semuanya ke kiri. Kabupaten Samosir yang dikenal sebagai salah satu kota wisata unggulan, kondisi kepadatan kendaraan ini sudah terlihat sejak awal libur panjang Lebaran lalu. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, sekaligus menikmati keindahan panorama alam serta berbagai objek wisata yang ada di kawasan Danau Toba.
Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Berlaku pada hari Kamis 26 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mendoza, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Kamis 26 Maret 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Dairi, Humbang Hasundutan, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sibolga, Nias Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 13 hingga 36 Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari timur hingga barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam. Untuk titik panas, berdasarkan pantauan Citra Satelit tanggal 24 Maret terdapat sekitar 18 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara. Dan waspada terdapat beberapa wilayah Sumatera Utara yang terdapat titik panas, maka diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar atau meninggalkan api di lahan kosong dan kering agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, gugusan pulau kecil dengan hamparan laut serta kawasan hijau yang dapat dinikmati dari kejauhan menjadi daya tarik Pulau Berhala untuk dikunjungi. Ribuan masyarakat memanfaatkan waktu liburnya untuk mengunjungi pulau yang eksotis tersebut. Momen libur Hari Raya Idul Fitri memang sangat ditunggu-tunggu oleh para wisatawan yang ingin berekreasi ke Pulau Berhala. Destinasi bahari tersebut menjadi tujuan utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dari puncak bukit di pulau ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan landscape yang memukau. Gugusan pulau kecil dengan hamparan laut serta kawasan hijau dapat dinikmati dari kejauhan. Salah satu pengelola jasa transportasi air, Amri, mengatakan bahwa puncak kunjungan terjadi pada 2 hari setelah Lebaran dengan jumlah mencapai 1.000 lebih wisatawan. Para pengunjung yang akan menyeberang ke Pulau Berhala berangkat dari dermaga Kecamatan Nipah Panjang menggunakan speedboat maupun kapal motor. Rata-rata satu kapal pompong dan speedboat mampu menampung 20 hingga 30 penumpang. Dalam satu hari, kapal dapat melakukan 3 kali trip keberangkatan, tergantung kondisi pasang surut air laut. Sementara itu, kapal feri mampu menampung hingga 100 orang untuk 1 kali keberangkatan. Tarif pulang pergi yang dikenakan bagi setiap penumpang menuju Pulau Berhala berkisar Rp250.000. Amri menuturkan bahwa armada kapal miliknya telah penuh dipesan hingga hari ke-8 setelah Lebaran. Momen libur Lebaran tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi Amri untuk mendulang pundi-pundi rupiah. Klifa, TVRI Jambi, melaporkan.
Demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ridho Alfiansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.